Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Oke, Elvin ada Hmm, yang mau enggak, ini kamu komen nggak? justru ada pertanyaan menarik nih justru Ah, uh, dari penonton nih, dari Ekas Live itu boleh tanya apa ada rasa menyesal setelah terkenal tapi banyak sorotan negatif. Nah, sebelum itu pertanyaannya lebih ke arah seberapa besar sih sorotan negatif yang diterima? Heeh. Kalau hmm, sorotan negatif sih nggak juga banyak, lebih banyak positifnya untuk saat ini ya, kayak gitu. Jadi kalau dibilang menyesal enggak, malah kita mau apa yang saya lakukan bisa berguna juga untuk orang lain gitu. Kayak makan ya, untuk orang lain punya warung makan itu bisa lebih dikenal kayak gitulah. Itu tujuan kita, hmm, atau produk supaya orang tahu oh produknya gini. Dan bener-bener kalau saya pakai, saya seleksi gitu. Misalnya produk yang saya terima endorsan itu saya seleksi, nggak sembarang saya terima. Uh, dan saya benar-benar pakai gitu, jadi bukan asal bicara ini saya pakai ya gini, nggak, tapi benar-benar saya pakai gitu, walaupun untuk sampai habis produknya, karena pasti kita kan dikasih produknya gitu kan gitu. hmm. Ada nggak? Ini soalnya aku lagi baca juga nih. Ternyata interaksi parasosial ini juga bisa jadi apa ya? Kita jadi punya teman yang baru, walaupun itu semu ya katanya, gitu. Jadi Hmm, terus kamu merasa ada yang encourage kamu tuh, apapun yang kamu lakukan kan dapat reward. Misalnya baru posting terus di likes banyak gitu kan, Ya. dapat apa? Jadi ngaruh juga ke self esteem. Kan biasa kalau Mm-mm. kita secara Mm-mm. psikologis akhirnya itu membuat jadi pengen kreatif gitu ya. Ya, itu Uh, salah satu cambukan untuk kita pengen lagi lebih 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 kreatif lagi, lebih lebih uh, apa, pokoknya lebih meningkat lah gitu. uh, Pengaruh. hmm. Jadi termasuk tadi ya, kalau misalnya dia apa ya, negatif nih komennya, haters Mm-mm. gitu. Tadi Vianali bilang, ya udah anggap aja bahwa itu satu cambukan, terus Mm-mm. masukkan juga, oh mungkin yang sebelumnya ada yang harus diperbaiki. Tapi kalau misalnya di likes ya jadi semangat lagi, penyemangat lagi untuk. Jadi memang mirip kayak teman kita ya, ternyata hubungan itu. Mm-mm. Iya. benar. Yang tradisionalnya dianggap satu arah, tapi sebenarnya hubungan parasosial ini lebih dua arah daripada yang sebelumnya dibayangkan, ya kan? Nah, kalau menyangkut tadi self esteem, nah ini positifnya dari Viana itu dia bisa eh, apa namanya, Viana itu bisa menginternalisasi dengan baik gitu, kayak oh iya, yang komen negatif itu adalah cambukan, berarti ada sesuatu yang saya lakukan yang tidak disukai oleh beberapa segmen penonton gitu kan, Mm. apakah harus saya ikutin, apakah harus saya ubah, itu kan dijadikan bahan pertimbangan gitu kan, tapi Mm-mm. eh, apa namanya, itu tidak selalu terjadi gitu Iya. terhadap konten Hmm. creator. Kan ada juga kan konten creator yang begitu begitu dapat komen negatif gitu kan, mati aja loh, iya ya kok gitu kan, tiba-tiba diinternalisasi benaran, ditempelin ke Mm-mm. dirinya sendiri. Mm-mm. Iya, Mm-mm. Mm-mm. saya saya bikin konten buruk banget gitu kan. Nah, nggak bakal Mm-mm. ada yang suka, ngapain gue bikin konten kayak begini, ya ampun malu banget, mending gue mati Mm-mm. aja gitu. Nah, itu Hmm. kan, nah, Ya, itu yang nah, terjadi pada salah satu artis Korea yang waktu itu ya, pada saat mm, dikatain gitu ya, di bully, justru dia menginternalisasi itu ke dalam dirinya, akhirnya mempengaruhi self esteemnya, terus merasa gagal gitu, dan akhirnya mm, kehilangan harapan. Jadi muncul gejala-gejala depresi karena itu mungkin jadi satu stresor atau trigger buat dia ya. mm. Nah, Jadi, tapi sebaliknya, jadi sebagai fans atau penikmat itu kayak
bukan tanpa tanggung jawab juga gitu. Kayak yang gue bilang kan tadi, jari mah ringan, mau ngetik gampang, patok 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 selesai, ya kan? Cuman hasil dari ketikan itu, hasil dari taktok taktok itu, apakah dia berpengaruh terhadap self esteem si content creator atau tidak, itu kan beda. Dan apa yang harus diingat juga, itu tuh to a certain extent, sampai ke level tertentu, bagi content creator, bagi seorang selebriti, itu adalah input, itu adalah feedback, itu yang mendirect arah karirnya dia. Istilahnya itu nafkah orang loh, gitu kan. Iya kan? Hmm. Hmm. Kalau dari Ini jawab Viana sendiri, pertanyaan. Mm-mm. Waktu jadi konten kreator, apakah ada penolakan atau larangan dari orang tua? Sebelumnya udah minta Mm-mm. izin ya, jadi nggak ada larangan gitu. Mm. Mm-mm. Nah, Jadi terus semuanya mendukung ya. ya, terus itu cerita tentang ada orang yang jadi haters ya. Haters dia kalau tulis kan, oh lancang banget gitu kan. Pernah satu saat temen konten creator juga cerita waktu itu dia terima orang chat sama dia dasar bencong gitu kan. Jadi dia bilang ini orang ibu-ibu gitu kan bicara begitu. Tapi nggak lama seberapa minggu kemudian, karena yang namanya dia haters, jadi dia ingat, nah oh ini wajah ibu ini kayak gitu kan. Nah kemudian satu saat ada acara gitu kan, ada acara dia ketemu di acara itu ibu itu malah minta foto, foto bareng. Jadi ini dia lihat gini, kayaknya ibu ini udah yang komen saya dasar bencong, kayak gitu. Jadi haters itu apa ya? Kadang-kadang mereka adalah penggemar diam-diam. Dan ada satu kasus ya, ada satu kasus finally pribadi sendiri ya, pribadi kita collab sama salah satu YouTuber. YouTuber ini juga masih sangat muda. Dia kalau makan pedas itu dia nggak sanggup, keringatan kayak banjir begitu. Baru kita udah makan 10, dia baru 5 udah suka pedesan gitu kan. Jadi orang waktu dia upload di YouTube-nya, mereka komennya negatif semua negatif semua di kontennya itu. Ih dasar kamu nggak cocok makan pedas, kamu udah jadi apa kek, apa pilih aja konten yang lain, kamu nggak cocok begini. Tapi kalian tahu viewers finally itu cuma sekitar 200-300, tapi dia 50.000 kah. Justru malah hatersnya banyak sekali, tapi malah dia 50.000 Iya. Jadi Jadi haters itu make aku famous mau gitu. ya, aku mau highlight nih kata-katanya Viana. Haters itu ternyata fans yang tersembunyi. Jadi Iya. antara cinta dan benci itu memang barengan ya. Kan karena betul. Mereka kok bisa tahu detail-detail kita kan? Karena mereka melihat, karena mereka mengikuti perkembangan dan cari kelemahan. Dan mereka lebih detail gitu. Kayak gitu. Iya. kan untuk benci harus kenal dulu ya. Betul. Kita benci apa yang kita tidak kenal, ya kan? Benar. Ini ada yang nanya ya, mau nanya kalau Kak Vianali ada yang di blok nggak hatersnya, biar kita aman aja. Iya, kalau memang komen-komentarnya udah super negatif, misalnya udah maki-makian yang nggak jelas, kita nggak pernah balas ya, langsung aja diblokir. Ngapain mau ditanggapi atau dibiarkan dia berkeliaran di sekitar kita gitu kan, bikin rusak mental gitu. Jadi juga pernah ada haters di YouTube, belum lama ini sih. Jadi dia mungkin penggemar salah satu yang collab sama Vianali. Terus dia penggemar gila ya, kayak gitu. Dia komen-komen semua negatif di setiap postingan konten yang collab sama salah satu YouTuber gitu. Dia bilang, ih dasar kenapa makannya di situ? Masih banyak orang lain yang mau makan di luar gitu. Atau kamu perempuan apa yang menjijikan gitu. Pokoknya banyak sekali komentarnya tuh berjejer-jejer gitu. Udah, aku blokir aja. Malas ku baca gitu kan. Kayak gitu. Itu salah satu caraku untuk melindungiku dari itu kebencian atau apa ya. Kayak ya supaya nggak tercemar hatiku gitu.
Itu perlindungan psikologi. Sebenarnya itu kan kayak Mm-mm. salah satu bentuk self care, kayak cara kita mencintai diri sendiri, ya kan? Ketika Mm-mm. kita tahu bahwa ada sesuatu yang mempengaruhi psikologi kita secara negatif dan kita men-stop, oke, stop, saya tidak mau hal seperti ini apa namanya, mengubah kesejahteraan psikologi saya gitu. Itu kan salah satu bentuk cinta terhadap diri sendiri. Nah, tapi apa ya, menanggapi yang tadi juga, menanggapi kenapa kenapa bisa ada istilah kayak oh fans gila gitu, kayak kenapa ada haters kan, kayak yang tadi di highlight juga bahwa haters itu ternyata adalah fans yang tersembunyi gitu kan. Mm-mm. Nah, eh gua lebih pengen ngajak gimana sudut pandang seorang fans sih, lebih tepatnya gitu kan. Gue sendiri juga nggak pernah ngefans, jadi kayak ini purely bersifat spekulatif. Jadi kalau dilihat dari proses psikologis, kenapa seseorang gitu kan, kan kita paralelnya ini relasi parasosial, paralelnya itu adalah relasi yang beneran kan, karena pengalaman yang dialami oleh si orang yang apa namanya menempatkan investasi emosi itu sama gitu. Dia merasa bahwa saya sudah berteman dengan kamu, iya kan? Nah, kayak pernah nggak sih kayak lu punya seseorang gitu yang lu kagum banget gitu kan, tapi entah kenapa lu malu gitu untuk mendekatinya gitu. Anggap aja di dunia Mm-mm. nyata, anggap orang yang lu naksir dah gitu kan, lagi masa-masa SMA puber-pubernya gitu, labil-labilnya gitu kan, suka nih sama teman sekelas. Nah, cara lu deketinnya gimana gitu kan? Pilihan pertama, malu-malu tersipu-sipu di pojokan, ngarep-ngarep di notis ya kan. Notis saya, lalu lu kagak gerak, gimana cara notisnya kan. Tapi ada juga yang merasa tidak aman untuk bilang, gue pengen deket sama lu, gue suka nih sama lu. Nah, cara kedua apa? Lakukan segala cara supaya dia notice gue. Mm. Termasuk Yang membuat kayak tadi benci tuh. ya. Termasuk diantaranya Hmm. bikin marah, karena marah sama dengan atensi, ya kan? Marah sama Ya dengan benar-benar benar kasus gini pernah pernah ada orang komen negatif gitu kan di salah satu kolaps itu, dia komen negatif banget, terus aku komen terima kasih ya kamu udah nonton, iya tadinya aku makan tuh banyak loh, kalau kamu makan juga pedes gitu kamu nggak tahu ya kamu sanggup nggak, langsung dia balas, ih dibalas. Ih dibalas, saya makasih diperhatikan. ya. Dia bilang sengaja aku nulis gini supaya aku dibalas. Maaf ya Mbak, dia bilang gitu. Jadi pernah ada gitu, ya. Nah, iya. Tapi ini Nah, ada kalau juga nih, nah, Elvin. Ini ada juga ya, satu teori juga. Nah, kalau di sisi fans, ada juga yang dia merasa nih, public figure atau apapun itu, ngerasa ya udah kamu tuh karena tadi ya, ada pencitraan dan sebagainya, jadi kadangkala itu menutup persepsi kita bahwa dia ini adalah manusia biasa seperti kita. Jadi kadang pengen aja marah atau maki tanpa dia memperdulikan perasaan, karena memang pada saat itu dia merasa itu adalah tempat untuk dia menuangkan emosinya dia pada saat itu, mungkin dia lagi ada masalah gitu ya. Spontan aja, kadang kan kayak gitu ya, netizen itu misalnya dia komen karena memang pada dasarnya dia lagi ada masalah, tapi dia melampiaskan ke orang-orang tersebut gitu. Karena kan itu yang dia nonton. Jadi kayak misalnya yang kayak tadi nih, Elvin bilang, ini kan sama seperti relasi pada umumnya. Misalnya aku di rumah nih, lagi hektik banget dan capek. Terus tiba-tiba aku ketemu Elvin, aku bisa saja marah nih sama Elvin. Maksud, benar kan? Seperti itu ya. Nah, padahal gue nggak salah tapi apa-apa gitu. iya, nah itu yang terjadi karena itu yang dia buka setiap hari di sosial media. Nah, dia udah ini salah satu saya apa ya namanya itu, Vin, kalau dia misalnya mengalihkan amarahnya dia ke situ, bukan sublimasi, ada lagi tuh coping kalau misalnya dia pengen marah sama si A, terus dia marahnya sama si B gitu. Displacement. Displacement. Dia displacement ke orang yang setiap hari dia nonton.
Jadi Mm-mm. nggak ada niat, Betul. sebenarnya nggak ada niat gitu. Mm-mm. Nah, sebenarnya Mm-mm. ya kalau kita gali lebih dalam dari teori ini gitu gitu kan, pada dasarnya itu kan perilaku-perilaku haters ini adalah cara coping, cara coping atas Mm-mm. emosi yang tidak bisa dia handle, perasaan suka, perasaan kagum yang nggak tahu mesti keluar kemana ya kan, padahal kan sebenarnya harusnya Mm-mm. keluar ke orangnya dengan jujur dan terbuka ya kan. Nah, itu diperparah juga ketika hubungan parasosial karena adanya jarak yang menyebabkan dia punya persepsi bahwa kamu di dunia yang satu, aku di dunia yang lainnya gitu. Dan dunia kita nggak bisa bertemu, jadi aku tidak sanggup menyampaikan. Itu kan itu Mm-mm. juga yang memperparah gitu kan. Jadi dianya sendiri modalnya tidak pernah mendapatkan skill coping yang baik untuk menghandle emosi tersebut. Bisa jadi dia bahkan nggak kenal emosi tersebut. Yang kedua adalah adanya persepsi jarak gitu. Aku tidak Mm-mm. hidup di dunia orang tersebut, sedangkan aku ingin. Jadi nggak ada Mm-mm. tempat penampungan emosinya. Ya mau gimana? Jadi bocorin aja ke semuanya, ya kan. Jadi Mm-mm. kayak sebelum sebelum juga kita menempelkan, maksudnya karena hubungan parasosial ini dinamikanya itu agak unik ya, walaupun paralelnya itu seperti hubungan yang biasa, eh, pesan gue sih lebih ke arah sini, kayak fans harus bisa empati juga terhadap idola yang mereka ini kan, karena ya idola lu udah temenin lu, walaupun dia nggak tahu eksistensi lu gitu. Kayak perlakukanlah idola lu sebagaimana layaknya teman gitu. Lu yang bener aja, masa temen lu selalu mati. Intinya gitu gitu. Masa temen lu cibir, iya kan? Mm-mm. Mm-mm. Nah, begitu juga ketika si idola gitu, ketika si idola mendapatkan serangan-serangan dari fans, betul self love itu penting. Kalau mesti blok ya blok aja. Tapi pada saat yang sama butuh empati juga sih gitu, bahwa si fans ini ada penyebabnya kenapa dia berlaku seperti itu. Ada sesuatu Mm-mm. emosi yang dia rasakan yang tidak sanggup dia handle pada dasarnya gitu. Tapi memang uh, apa namanya, untuk mengambil tanggung jawab perasaan setiap fans itu nggak mungkin, nggak realistis gitu ya kan. Mm-mm. Mm-mm. Iya, berapa Iya, waktu yang tapi lalu pernah lihat sih postingan kayak berita gitu kan, itu muncul di TikTok ya. Berita itu mengatakan hasil survei seluruh dunia, haters yang paling kejam itu ada di Indonesia. Haters-haters Indonesia tuh kejam banget kalau ngomong begitu. Nah, itu Nah, nomor berarti satu katanya di dunia gitu. berarti Nah, skill coping ada Kala juga Raina itu sih kelihatan. Hmm? Ada Kenapa? juga sih kayak bukan haters tapi penggemar yang mengerikan gitu. Nah, pernah sampai Mm-mm. final tutup Facebook yang pertama itu karena ada satu penggemar tampangnya, aduh, nggak mau aku nggak mau apa nilai sebuah tampang, tapi maksudnya orang ini Mm-mm. aneh gitu. Dia mengejar semua aktivitas, dia mengikuti semua medsosku, dan dia berkata kamu akan kudapatkan sebagai istri gitu, apapun juga caranya kan gitu. Aduh, Jadi itu penggemar patologis ya. iya, Jadi kayak Ah, apa? aduh, mengerikan, kayak berkeringat dingin aku jadi kayak gitu Tapi banyak akhirnya yang aku. seperti itu ternyata, Elvin. Banyak yang hmm, kayak gitu. Jadi sampai melakukan berbagai cara. Dia menghabiskan hmm, waktunya sepenuhnya terobsesi sama idolanya tersebut. hmm, Mengirimkan makanan, cari tahu rumahnya. Pernah sampai hmm. segitunya nggak? Ini Iya, sambil ini ya, mengerikan jawab itu. pertanyaan. Sampai Ah, Ya, jawab pertanyaan nih. Soalnya mirip dengan tadi yang kamu cerita. Nah, bagaimana caranya kamu tetap strong? Bagaimana caranya nih, Vi? Ada saran nggak untuk konten creator lain untuk menanggapi haters? Biar kamu tetap strong kayak Kavi. ya, jadi haters itu ada berapa klasifikasi ya menurutku. Kayak misalnya hatersnya kata-katanya kasar, tapi sebenarnya hampir sebagian besar orang berkata seperti itu. Misalnya ya, kayak kemarin aku makan, rambutku memang lagi ngembang gitu kan. Mereka bilang, aduh kalau bisa makan pedes itu ikat ya, begitu. Walaupun dengan kata-kata kejam ya, tapi ya aku pikir, oh, iya ya, bener juga gitu kan.
besoknya udah aku mulai ikat rambut gitu kan. Terus kalau dia bilang, ih tikunya panjang, kalau makan pakai tangan jangan gitu, ini. Ah, itu kan banyak hatersnya gitu kan. Tapi pikir iya ya, sudah akhirnya nggak mau lagi pasang kuku palsu gitu. Kayak gitu. Jadi, nah itu satu, kalau yang hatersnya itu bentuknya memang kasar, tapi sebenarnya dia membantu kita untuk berkembang gitu kan. Tapi ada juga haters yang tanpa didikan dan memang langsung menghujat, mengapa gitu kan, memaki, ya udah kalau memang kita blok ya blok gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ada yang istilahnya cuma haters-haters biasa, komen-komen yang kurang kurang enak sebenarnya, tapi ya udahlah lewat aja, nggak usah baca gitu. Gitu, nggak usah lagi baca ulang-ulang, nggak usah diingat kayak gitu ya. Istilahnya saya hanya pengen menunjukkan bahwa saya berkarya yang positif gitu. Nah, itu aja. Jadi sama halnya di dunia nyata, kita set boundaries nih. Mana yang kita pilih jadi teman kita yang life giving relationship, mana yang toxic, udah berarti kita menghindari itu gitu ya. Bisa juga seperti itu. Ada lagi nih pertanyaan. Bukan pertanyaan sih, beberapa komen. Karena pendidikan jadi netizen itu sama sekali nggak ada ya, barangkali katanya. Oh ini ada nih, pernah nggak masuk rumah sakit karena kamu makan makanan yang ekstrim, Vi? Nggak pernah. Malah aku masuk rumah sakit duluan sebelum aku jadi YouTuber. Tapi sejak jadi YouTuber malah, padahal makan pedesnya itu meningkat tiap hari waktu masih collab sama YouTuber yang pemakan pedes itu. Nah itu setiap hari dia bikin konten, tiap hari kita harus ada. Dan itu semakin naik level. Justru karena semakin naik level pedesnya, aku jadi begitu normal, di kehidupan normal aku makan, kok sudah nggak pedes ya? Padahal orang di rumah itu sudah, tidak pedes. Tidak ada rasa pedes. Apa? Gila. Jadi malah naik level tapi nggak apa-apa gitu. Karena udah tahu kan, oh kalau makan pedes itu banyak minum air. Usahakan pH perut itu bagus gitu dulu. Terus itu abis pedas, abis makan pedas, mungkin kamu nggak minum di depan kamera sampai habis ya, tapi nanti habis shoot gitu, habis bikin konten, kamu harus sediakan susu, misalnya kayak gitu ya. Itu susu menetralkan gitu. Ya. Lebih pedas mana? Makanan kamu atau komentar haters? Kayaknya komentar haters lebih pedas. Nah itu aku juga kan habis makan pedas tiba-tiba toleransinya meningkat, yang tadinya terasa pedas sekarang sudah tidak. Nah komentar haters kayak gitu juga nggak, kayak perlahan-lahan meningkat gitu. Yang tadinya komen terasa pedas sekarang kayak ya udah biasa aja. Iya kayak gitu, jadi naik kelas ya. Gitu. Tidak takut gemuk katanya. Tidak takut gemuk, enggak. Aku kalau makan itu sebenarnya rahasia, aku pakai stagen. Jadi biar makan banyak itu perut dijaga sampai 2 jam, 3 jam baru lepas. Jadi ada stagen di dalam biasanya aku pakai. Makanya kadang-kadang kalau konten makan collabs yang makan mukbang banyak itu karena udah pakai stagen, habis makan tuh kurang tersandar gitu di dinding. Aduh, ini perut udah kaku gitu. Karena banyak itu pakai stagen. Jadi itu aja, jaga aja. Jadi ya cuma jaga di perut kalau mau supaya tidak gemuk ya. Dan usahakan sih jangan makan malam, makan sore. Makanya tadi si Lydia tuh telepon pas kan gitu kan, karena ya usahakan sih jangan makan malam kayak gitu. Tapi ya kalau memang aku syuting konten-konten itu kebanyakan siang atau sore karena lighting kan, butuh lighting yang bagus gitu kan. Kalau malam dia kadang-kadang aja, tapi jarang gitu. Jadi itu rahasianya supaya makan banyak tapi tetap kurus. Makannya banyak, tapi terkontrol gitu. Nah di bagian sini sebenarnya yang gue seneng gitu, kayak kalau misalnya kita nonton video YouTube doang gitu kan, yang kelihatan kan makannya doang.
Mm-mm. Kan penonton nggak melihat stagennya, penonton nggak melihat, Mm-mm. oh ini sebenarnya lagi siang dan kita butuh lightingnya. Penonton juga nggak Mm-mm. melihat kalau di balik itu kita juga minum susu, kita juga merawat yang apa namanya lain-lainnya gitu. Jadi Mm-mm. kayak, ih si YouTuber yang ini makan gitu banyak tetap kurus, gue napas aja nambah berat badannya gitu. Nelan ludah nambah 2 kilo gitu ya. Napas aja nambah 2 kilo. Hmm. Gitu. Apa tuh pertanyaan? Nih, Dok, ada dok. nih. Jawab. Kepribadian ganda nih. Atau ntar kita bikin sesi tentang kepribadian Mm, nanti ya kayaknya iya, di bulan nanti selanjutnya. Kepribadian ganda. suatu saat bisa dijawab. Eh, tapi kayak menjawab dengan singkat aja kali ya. Ini Ya. sebenarnya agak OOT banget sih. Kepribadian ganda. Apa sih pertanyaannya tadi? Harus Apa itu dijawab. kepribadian ganda dari dapat dari kecil atau enggak? Sebenarnya kan untuk kepribadian sendiri nature sama nurture kan. Dia Mm, lahir, terus dia punya pastilah kita punya kepribadian itu dapat dari orang tua kita. Katanya ya mm, 50% orang mama, 50% papa. Terus sepanjang perkembangan nurture kita dibentuk mm, oleh lingkungan gitu ya. Seberapa banyak orang mengalami trauma masa kecil juga terbentuklah satu kepribadian gitu. Nah, seringkali kan kalau dibilang kepribadian ganda itu bisa multiple personality ya, maksudnya mm. gitu ya. Ya, mungkin Uh, maksudnya itu. Kalau bahasa psikologisnya itu kan dissociative personality disorder, bisa, DPD. Itu ya. Apa tadi? itu kan Tunggu, aku lagi sebenarnya cari. ya, sebenarnya kalau secara teori itu kan kayak analoginya adalah kayak misalnya seorang content creator lah, kita sambung-sambungin aja bodo amat. Iya, sambungin aja. Iya, sambung-sambungin aja bodo amat. Seorang content creator lah. Seorang content creator apa yang tampil di luar itu adalah salah satu persona. Kalau dibilang Uh, apa yang tampil di layar itu, kamu bukan sih, iyalah, iya aku gitu, iya kan. Nah, cuman apa yang tampil di layar itu apakah aku yang seluruhnya kan tidak juga gitu kan. Mm-mm. Ah, kayak misalnya Viana kan kalau di YouTube kepribadiannya seperti ini. Tapi kalau di teman-teman nongkrong kan pasti agak beda, ya kan? Mm-mm. Di depan orang tua juga pasti agak beda, ya kan? Nah, itu mm, 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 sebenarnya adalah faset-faset Iya. dari personality kita, faset-faset uh, dari mm, mm, kepribadian gitu kan. Nah, untuk dissociative personality disorder itu kayak ada retak di antara mm, faset ini. Jadi masing-masing itu jadi terasa mereka terpisah satu sama lain mm. dan munculnya tidak Nah, berbarengan. mm, kalau misalnya kepribadian, misalnya tadi ya kayak content creator, dia sadar secara penuh dan dia Hmm. fleksibel pada saat ini, jadi dia bisa mengikuti beradaptasi gitu ya, lebih fleksibel. Tapi kalau sudah gangguan kepribadian, dia udah kaku. Jadi dan kadang untuk pas dia jadi kepribadian yang satunya lagi, dia lupa dengan kepribadian yang sebelumnya. Karena ada keretakan itu, gitu ya. Mm-mm. Nah, itu untuk dibahas lebih jauh, nanti tunggu episode-episode selanjutnya. Sekarang kita balik lagi ke topik. Nyapa-nyapa semua yang bilang hai hai hai. Halo, Iya. Rizkila, Kohence. Hmm. Nah, sebagai penutup, kamu mau Hmm. sampaikan apa nih? Dari Viana dulu deh, baru Elvin. Hmm. Aku, ya kita sebagai konten kreator berusaha aja yang berikan nilai-nilai positif. Karena kebanyakan malah yang terkenal yang negatif gitu kan. Nah, yang dianggap viral ya malah cenderung nggak terlalu mendidik gitu. Tapi kita tetaplah melakukan segala sesuatu yang positif. Nggak harus mengikuti, wah dia viral karena dia joget-joget misalnya pantatnya gitu. Udahlah, nggak usah ikut-ikutan gitu. Nggak harus ikutan gitu kan. Kita tetap di jalannya kita sesuai dengan warna ciri khas kita gitu. Nah, terus untuk buat salah satu saran juga, memang kita harus terarah ya. Misalnya aku YouTuber apa? Oh makan gitu kan.
jangan campur-campur aduk lah satu konten gitu, khusus yang makan-makan semua itu kayak gitu. Jadi menjaga ciri khas gitu kan. Terus untuk menghadapi haters yang sudah tadi dijelaskan, pertama kalau memang dia selama hatersnya itu positif untuk eh, mengandung didikan lah, kita ambil gitu. Nah, tapi kalau memang yang memaki yang sudah nggak wajar, udah blokir aja, blokir atau nggak usah pedulikan, nggak usah baca gitu kan, kayak gitu. Pokoknya lakukan aja yang positif, terus jangan lupa ya tetap dalam jalan jalan Tuhan ya, kayak gitulah. Oke, istilahnya jadi Oke, berkat thank you. dah, walaupun kita seorang konten kreator. Gitu. Mm-mm. Oke, Alvin. Kalau Viana kan tadi menyebutkan segalanya yang Ah, dari sisi konten kreator. Nah, ah, kalau gua ah, tadi menyebutkan dari sisi penonton dan penikmat gitu kan. mm-mm, Nah, Hmm. pesan terakhir basically gini, kita harus sadari apa namanya bahwa setiap kali kita menikmati konten di dalam media konten apapun itu gitu kan, apakah itu game, TV, YouTube, Instagram, kitanya harus menyadari bahwa pada saat itu kita lagi engage sama relasi parasosial gitu, sedikit atau banyaknya doang. Pertanyaannya di situ. Nah, kalau misalnya kita nggak sadar akan seperti itu, kita juga nggak akan sadar kalau misalnya relasi tersebut udah kita bawa ke arah yang patologis, ya kan? Ini level yang paling pertama harus sadar dulu. Nah, kalau sudah sadar, baru kita bisa mengingatkan diri sendiri bahwa di balik layar itu ada manusia yang sama seperti kita, gitu. Maka dengan begitu perlakuan kita pun terhadap si content creator, terhadap si karakter, walaupun karakternya fiktif gitu kan, tapi di balik karakter fiktif itu kan ada penulis, ada produsernya segala macam, dan mereka manusia juga gitu. Nah, kita bisa memperlakukan mereka juga selayaknya manusia gitu. Ini kurang lebih seperti mm-mm, itu. Dan mm-mm, kembali lagi, dengan seperti itu pun kita mencegah kita untuk mendatangkan penderitaan ke kita sendiri gitu kan. Kan yang namanya patologis itu mendatangkan penderitaan. Kalau misalnya kita bawa relasi tersebut ke arah yang patologis, ke arah yang toksik, ke arah yang menjadi penyakit, penyakit itu jadinya dua arah. Relasinya satu arah, penyakitnya dua arah. Dianya kena penyakitan, lalu kitanya juga kena penyakitan. mm-mm, Iya kan? Ya. mm-mm, mm-mm. Sebagai contoh tadi, dia menyakiti idolanya, tapi dia ada penuh penyesalan, akan Mm-mm. ada feeling guilty menghantui dia setelahnya. Dan Betul. jadi sebelum komen atau apapun mesti mikir-mikir dulu ya. Nah, ini juga ada nih, ada saran sih sebenarnya, masukan kali ya, dari Rian Stefanus. Campur-campur aja, sebagian mendidik, sebagian konten menghibur. Oh, ini Iya, kan biasa jadi ya, kan? jadi Ah, maksudnya kayak campur-campur itu kayak misalnya ya finally makan kan. Hari ini kita makan tapi sambil belajar bahasa Kaili ya, kayak gitu. Jadi itu kan salah satu metode makan tapi mendidik gitu kan. Tapi ada juga metode saya makan tapi dengan lucu-lucuan sama orang yang memang tukang lucu gitu kan. Nah, itu bisa menghibur gitu kan. Jadi menurut Finali campur-campur itu nggak harus apa ya, karena memang dari YouTube sendiri misalnya YouTube itu dia punya klasifikasi gitu ya. Dia akan bingung ketika kita campur aduk sebuah konten misalnya kayak itulah. Tapi kalau di Instagram atau medsos itu mau campur aduk, mau lucu, mau nyanyi, mau sedih, menangis itu bisa gitu. Kayak gitu. Oke. Ada tambahan lagi, kita pokoknya setiap hari Jumat malam jam 8.30 akan ada elaborasa. Nanti ada minggu depan bersama teman-teman kita yang lain. Ada Ari, ada Nana, Ayu, dan Dimas. Juga aku dan Elvin hari ini. Makasih ya, Vianali udah mau diajakin Sama-sama. untuk IG Live. Oke, Terima Ya, sampai ketemu. sukses. Salam juga buat teman-teman yang udah komen di bawah. Terima kasih ya. Hijrah dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih Ya, thank you Elvi. Terima juga. kasih Lydia.
Ya, buat semua yang sudah komen mungkin nggak bisa dibaca dan dijawab. Nanti harapannya kita bisa bikin sesuai dengan topiknya. Oke ya, sampai ketemu dengan Elaborasa, karena setiap rasa punya suara. Dah. Ya. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di Elaborasa selanjutnya.